Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna Allahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamna. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua DKM Masjid Jamiatul Khairat Al-Mukarram Ustadz Dedeh, sehat, kita doain sehat, panjang umur, duitnya makin banyak. Amin. Guru kita bersama Al-Mukarram Ustadz Ustadz Kamaluddin, Ustadz Kamal, sehat, panjang umur. Amin. Amin. Ustadz Nurjeni, kita doain Ustadz kita, guru kita, ya. Sehat, panjang umur. Amin. Guru saya kita bersama Ustadz Samsuri, doain dia sehat. Hajat keperluannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Mul ini Ustadz Mul kan ya. Ustadz Marsudi, ya, Ustadz Marsudi yang ganteng. Doain sehat, panjang umur. Ulil amri kita, Bapak Ketua RW, Bapak Heri yang ganteng, doain jadi RW seumur itu. Mau nggak seumur itu? Serta para jamaah yang insya Allah kita semua dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ini unik, berarti berapa kilo ini? Buat, jadi bulan banget ini. Pokok tangan itu, benar, biar wah, ujung megang itu sekarang yang canggih tuh, yang enteng-enteng, kan ada itu ya, misalnya boleh yang darah, itu yang cakep-cakep, ya lebih yang enteng gitu. Kalau itu udah aki-aki ini semua ya, sampai jauh, sampai kamu ke jam semua, sebuah takut. Nggak apa-apa buat masjid mah ya. Gitu. Karena fungsinya ini untuk bantu kita ya. Karena kalau kita nggak pakai ini juga kalau mendung dolet nggak enak kita dengarnya. Biar siar gitu ya, biar siar sama kita ajar kan, ajar juga kan biar orang yang di rumah dengeran tuh, ya enggak? Kalau pada kerja denger aja, yang datang dengar aja, jadi kedengaran. Wah, alhamdulillah udah masuk sholat itu. Ya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di malam kita acara Isra Mi'raj, atau orang kampung bilang rajaban. Ini Jamiatul Khairat udah ngeributin yang lain belum kedengaran lagi.
Tapi memang hasil musyawarah musyawarah pengurus sudah dipercepat aja dah. Itu sekalian ngaji bulanan ya. Ini kita di bulan Rajab. Ini bulannya Allah. Bulannya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajab ini pertengahan antara Sa'ban ya. Bulan Allah itu yang pertama bulan Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, jaraknya itu dengan Rajab tidak jauh. Itu bulan Rajab. Selain Isra Mi'raj Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, orang-orang jahiliyah yang suka pada mabok, yang suka pada berzina, yang suka pada main judi, bahkan berperang antara satu kampung dengan kampung yang lain, berperang dulu. Sejahiliyahnya mereka, kalau pas masuk bulan Rajab, berhenti mereka berperang sekamar. Itu kan ya? Itu sejahiliyahnya mereka. Masuk bulan Rajab, berhenti mereka berperang. Kenapa? Karena mereka masih menghormati bulan yang dimuliakan Allah. Tuh. Bahkan orang yang maksiat, yang suka main judi nih, karena memang masyarakat jahiliyah itu setiap saat judi udah biasa sih. Kalau sekarang kan judinya judi online, judi slot, judi apa lagi terusnya. Ya susah tuh ditutupnya, kayak ditutup. Jadi dia pilih presiden tuh yang mau nutup judi kayak gitu, tapi gitu. Kalau kagak mau nutup, jangan dipilih. Itu orang-orang jahiliyah yang judi masuk bulan Rajab, berhenti mereka. Pokoknya seluruh ahli maksiat itu tukang maksiat, bukan kenek maksiat, tukang. Masuk bulan Rajab, berhenti mereka bermaksiat, menghormati bulan Rajab. Itu orang jahiliyah dulu, yang belum disentuh dakwah, belum disentuh Quran, belum didakwain oleh Rasulullah, tapi mereka masih menghormati bulan Rajab. Coba bayangin sekarang orang-orang sekarang bulan Rajab, pada berhenti dia maksiat, berhenti nggak? Hah? Enggak. Terus baik. Lebih jahiliyah dari orang jahiliyah sekarang. Lebih jahiliyah dari orang jahiliyah sekarang. Tuh, keutamaan bulan. Dan orang yang beribadah di bulan Rajab itu insya Allah pahalanya dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang bermaksiat di bulan Rajab sama itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa yang harus kita kerjakan di bulan Rajab? Kata Nabi, perbanyak berbuat baik, banyakin amal-amal kebaikan di bulan Rajab. Itu dua itu. Di bulan Rajab ini disuruh memperbanyak itu berbuat baik. Tinggalkan perbuatan buruk. Kita berbuat baik, ngajak orang berbuat baik, bahkan kita menebarkan kebaikan. Itu kebaikan yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang jadi pertanyaan kita. Satu, kebaikan ini kita ingat-ingat atau kita lupain? Saya berbuat baik ke Ustaz Dede. Ustaz Dede saya kasih rokok setiap kali Samsu 1 bungkus. Baik kan? Nah, kebaikan yang saya lakukan untuk Ustaz Dede, satu, dilupain apa kita ingat-ingat kebaikan itu? Ustaz Andori, kebaikan yang sudah kita lakukan, kita kerjakan kepada seseorang, tolong fakir, miskin, anak yatim, janda-janda tua ya. Itu kebaikan yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Satu, yang jadi pertanyaan, apakah kita harus mengingat kebaikan kita atau kita lupakan kebaikan itu? Hah? Lupakan. Diingat-ingat tapi lupakan. Kenapa harus dilupakan? Kenapa harus dilupakan kebaikan itu? Bukankah kebaikan itu harus diingat-ingat?
Kenapa? Kata Pak RW, kalau kebaikan diingat-ingat, ada nggak ikhlas? Akhirnya nanti nggak ikhlas. Jadi salah satu sederhana kuncinya ibadah kita, kebaikan kita yang kita kerjakan, kuncinya sederhana. Kalau pengen ikhlas, jangan ingat-ingat kebaikan itu, lupain. Banyak kasus yang terjadi di beberapa surat Al-Quran sudah banyak diterangkan, dijelaskan. Ada orang yang dia rajin infak, dia rajin sedekah, dia bantu fakir, miskin, masjid, pesantren, dia bantu, rajin dia ahli sedekah. Tapi sayang, 1000 sayang, dia bersedekah itu diingat-ingat loh. Dan dia pernah, contohnya, dia pernah nolong satu orang yang lagi susah hidupnya, lagi susah, lagi menderita. Kemudian dia tolong, dia bantu. Kemudian dunia ini berputar, betul nggak? Dunia ini berputar, ya, berotasi. Ternyata orang yang pernah dibantu dia, ditolong dia, yang dulu waktu ditolong bantu hidupnya dalam keadaan di bawah, dan orang yang nolong yang bantu saat itu hidupnya dalam keadaan di atas pasti. Ternyata dunia berputar, yang dulu di atas sekarang ada di bawah, dan yang ada di bawah di atas. Roda-roda kehidupan. Tuh, roda-roda kehidupan ada pelnya gitu. Pelnya roda-roda kehidupan. Dunia kayak gitu ya. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Yang repotnya kita nggak pernah ke atas. Di bawah, capek kita di bawah, betul nggak? Ya, jangan mau itu di bawah dulu, harus di atas. Lalu apa yang terjadi? Ini orang yang nolong nih, ternyata dia selalu ingat tuh, dia pernah nolong, dia pernah bantu, dia pernah berbuat baik pada seseorang. Kemudian ternyata dunia berputar, dia dalam keadaan susah, jatuh, perusahaannya kolaps, bangkrut, hancur, dia di PHK, katanya, hidupnya susah. Ininya kabur. Tuh. Dan dia dengar nih, orang yang pernah ditolong, yang pernah dibantu dia dengar hidupnya lagi di atas. Kemudian dia datangin, karena dia ingat nih, dia datangin. Ngapain tujuannya dia datang? Dia bilang nih, dulu ingat ya, coba dulu ingat dulu, gue pernah nolong lu, pernah bantu lu dalam keadaan lu susah, bahkan dalam keadaan menangis, merengek-rengek, beribah, padahal gue bantu lu. Dan sekarang lu udah maju, lu udah hebat. Dan sekarang hari ini lu lihat kondisi gue susah kan? Tolong bantu gue. Lalu apa kata orang yang pernah ditolong? Lalu apa kata orang yang pernah dibantu? Dia lupa. Dia bilang apa? Enggak. Lu nggak pernah nolong gue, lu nggak pernah bantu gue. Malah dalam kondisi gue susah, gue jatuh, orang pada kabur sama gue. Ditinggal tuh, bahkan bini gue tinggalin gue. Yang membantu, yang berbuat baik kebaikannya diingat-ingat. Kemudian orang yang pernah dibantu, pernah ditolong, dilupakan kebaikan orang itu. Apa yang terjadi kata Allah? Orang yang model kayak begini tadi, yang dia berbuat baik tapi diingat-ingat, kata Allah itu dalam surat Al-Baqarah 264, itu seperti sebuah batu yang licin, di atasnya ada debu. Kemudian dihantam hujan yang lebat, batu yang licin, di atasnya ada debu. Allah membuat perumpamaan begitu tuh, orang yang suka ingat-ingat kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran.
sebuah batu yang bikin di atasnya ada debu, dihantam hujan yang lebat, apa yang terjadi terhadap batu itu? Maka debunya itu habis licin dan dia tidak memperoleh apapun. Jadi yang membantu dan yang dibantu ini dua-duanya benar apa enggak? Hah? Enggak Pak Haji ya? Yang berbuat baik selalu kebaikannya diingat-ingat. Dan Rasulullah dalam satu hadis sahih Muslim atau di kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi itu di bab-bab akhir setelah bab istighfar, Rasulullah pernah ngasih nasihat sama perempuan. Ya masyarun nisa, perempuan juga. Kata Rasul, kenapa ketika wanita ada apa ya Rasulullah? Rasul memberikan wasiat, dua wasiat yang gak banyak. Rasul perintahkan kepada para wanita banyakin istighfar dan banyakin sedekah. Perempuan nanya, ya Rasul, kenapa kita disuruh beristighfar, kemudian kita disuruh banyakin sedekah? Kata Rasulullah, waktu aku Isra Mi'raj nih, aku lihat kok mayoritas penghuninya kalian semua. Jadi penghuni neraka itu waktu Rasul Isra Mi'raj, dia penghuni neraka mayoritas perempuan. Bayangin untuk perempuan tuh. Mudah-mudahan istri kita, anak-anak kita yang perempuan nggak termasuk di situ tuh. Perempuan disuruh istighfar. Terus perempuan nanya, kenapa ya Rasulullah? Kok kita mayoritas ada di dalam api neraka? Kita disiksa dalam api neraka. Kenapa sebabnya? Kenapa sebabnya? Dia nanya itu perempuan kepada Rasul, sebabnya apa ya Rasulullah kok kita banyak di neraka? Sebabnya apa? Dua kata Rasulullah sebabnya. Satu, kalian banyak melaknat. Yang kedua, kalian suka menutupi kebaikan suami. Yang kedua, kalian suka menutupi kebaikan suami. Saat kalian bertengkar, berseteru, habis kebaikan suami tertutup. Yang agak jelek aja, lo nggak pernah nyenengin gue, bahagiain gue dari awal nikah sampai dinari, lo nggak pernah bahagiain gue. Tertutup kebaikan suami. Ini kita begitu. Hah? Ini siapa yang begitu saat kalah? Ini orang deh. Itu kata Rasulullah begitu, banyak melaknat kalian. Dan yang kedua kata Rasulullah, sebab kalian banyak di dalam neraka karena kalian menutupi kebaikan suami, ditutupi kebaikan suami. Seolah suami tak pernah berbuat baik, seolah suami zalim oleh. Tuh kata Rasul penyebabnya. Waktu Rasul Isra Mi'raj, dia lihat neraka penghuninya perempuan, banyak laknat. Laknat maksudnya apa? Mulutnya suka banyak ngomongin kejelekan suami. Suaminya diceritain, bahkan kesalahannya suami dia bikin status, dibikin status tuh. Betul enggak? Dibikin status, kesel kan soalnya dibikin status. Dia banyak melaknat, banyak nyeritain kekurangan suami, banyak nyeritain orang. Pengen tahu urusan orang, pengen kepoin orang tuh kata Rasulullah, banyak laknat. Dalam Sahih Muslim di kitab Salam, Rasul pernah jalan sama Aisyah radhiyallahu anha. Rasul lagi jalan lagi jalan, Rasul berdua. Itu ketemu orang Yahudi. Kalau kita kan ketemu Rasul, Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam damai sejahtera keselamatan buat engkau ya Rasulullah. Itu sesama Muslim. Kalau sahabat ketemu Rasul, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ibu orang Yahudi ketemu Rasul, apa jawab? Ucapannya enggak seperti ucapan kita. Dibilang apa? Assalamualaikum. Assam ya Abul Qasim. Orang Yahudi nyebutnya Abul Qasim penampilan kita. Assam ya Abul Qasim. Apa artinya sama? Asyam. Celaka lu Muhammad, racun Muhammad, artinya mampus lu Muhammad. Rasul jawabnya,
Di dalam Quran diterangkan kalau kita disakitin sekali balas sekali yang simpel. Rasul mengatakan apa? Waalaikum. Rasul dikatakan assalamualaikum. Astaghfi akal qasim cakap lu, mampus lu Muhammad. Rasul jawabnya waalaikum. Itu doang. Artinya apa? Lu juga gitu. Kan setimpal ya enggak? Kata Mas timpal. Aisyah enggak di sebelahnya kesel Aisyah. Diterangkan dalam hadis itu Aisyah bilang assalamualaikum wa la'nat wa azab lu. Begitu tuh Aisyah. Aisyah bilang mampus lu, dilaknat lu, diazab lu. Tuh orang kasih sahabat, dia melahirkan berapa ya perempuan? 3 ibu hamilnya itu. Kata Rasul enggak begitu, maklan. Sabar Aisyah. Makanya Aisyah dipanggil Rasul apa ya? Ya Umairah. Wahai yang suka kemerah-merahan putih, orang putih kalau marah itu mukanya merah-merahan. Sabar Aisyah enggak begitu. Kalau mereka mengatakan assalamualaikum, cukup jawab waalaikum gitu. Itu perempuan tuh ya. Memang udah dari dulunya selalu begitu perempuan tuh. Dan kata Rasulullah suka menutupin kebaikan suami. So, jadi bulan Rajab ini jadi banyakin apa kita? Banyakin berbuat baik, dan kalau kita berbuat baik lupain, jangan ingat terus aja deh. Ya, jangan ingat kalau kita berbuat baik. Terus apalagi yang harus kita lupain? Orang yang berbuat buruk kami kita. Kalau kita berbuat baik sama orang, lupain. Tapi kalau orang lain berbuat buruk sama kita, lupain. Tapi kita ingat-ingat yang enak sekali. Lupain. Hah? Lupain. Yang enak kita ingat-ingat ya orang berbuat buruk sama kita, berbuat jahat sama kita, ngeselin kita, bikin fitnah dan sebagainya, bikin jengkel kita. Itu keburukan orang sama kita ingat-ingat tapi kita lupain. Lupain. Hah? Lupain. Kita lupain. Ya. Kenyataannya kalah ingat mulu. Biar nggak jadi pikiran. Teori gampang, dengan ceramah gampang, prakteknya iya nggak Pak? Iya nggak Pak? Pak Yono, benar nggak Pak Yono? Pak Yono pernah nggak dikeselin sama orang? Pak Yono pernah nggak dikeselin sama orang? Orang bikin kesel banget. Hah? Diingat-ingat tapi dilupain gitu. Lupain harusnya. Kalau kita berbuat baik sama orang, lupain. Tapi kalau orang berbuat buruk sama kita, lupain. Itu enak hidup kayak gitu kan? Tuh Rasulullah kayak begitu. Kita punya Nabi, punya Rasul kayak begitu. Jadi dalam kehidupan ini kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, yang pas itu lupain. Kita nggak pernah berbuat baik. Tapi orang berbuat buruk sama kita, ngeselin kita, lupain. Karena apa? Karena kalau kita ingat, kita lihat muka dia, gimana kantor itu? Mewah dulu, yang bikin aku, yang bikin kesal gue, kayak begitu. Dan ada yang harus kita ingat apa? Ini harus kita ingat nih, kebaikan orang sama kita. Kebaikan seseorang sama kita, dia berbuat baik ke kita. Kalau kita bantu kita, masukin kita kerja, kita harus jangan lupa itu, harus ingat kebaikan seseorang sama kita. Kemudian apa lagi yang harus kita ingat? Keburukan kita, kesalahan kita, itu yang harus sering kita ingat. Kita banyak istighfar, itu kebaikan. Itu yang dilakukan Rasulullah, Nabi kita sederhana kok. Kalau secara teori gampang nggak Pak RT? Gampang ya. Prakteknya gimana? Wah susah prakteknya. Susah. Makanya kita lihat sekarang, kita khawatir nih para pejabat anggota dewan, kan? Kalau berbuat baik mereka lupain, mereka ingat tuh ya. Di jalan siapa ini? Lagi reses sekarang. Anda khawatir lebih diri Anda. Kenapa kebaikan kok ingat-ingat disebut-sebut bahkan dipamerin gue. Ini kalau nggak ada gue, nanti jadi Tuhan gue. Anda khawatir loh. Makanya ada yang diri caleg.
Yang menjadi wakil kita itu Sulaiman. Siapa yang ini? Dia ceritain amal-amal kebaikannya agar dia dipilih lagi, dan memang terus terang dia minta dipilih lagi. Dia cerita tentang orang miskin yang susah begini. Aneh nanya terus, itu dana yang 4 miliar, ingat ya kan? Dana yang 4 miliar uang aspirasi itu dana, tolong jelasin sumbernya dari mana? Dana yang 4 miliar itu saja sumbernya dari mana? Coba dari mana sumber pemasukannya itu, kok bisa keluar kayak gitu? Dari mana dananya sumbernya? Bisa jawab dia. Coba terangin, rinciin tuh. Rinciin, tanya kayak gitu kan. Ini kritik buat mereka. Dia nggak pasti. Dari mana itu dana duit 4 miliar? Tahu nggak dia? Tahu nggak dari mana sumber dananya? Kok bisa ada itu duit pinjam? Dari mana itu dananya? Ternyata di ujung dana kita juga Ustaz Dede. Dana kita. Surah Mi'raj ada di dalam Al-Quran. Yang bunyinya gini Ustaz Dede. Kalau Ustaz Dede apa ya? Masalahku bisyaqor. Itu ayat pertanyaan, masalahku bisyaqor. Itu ditanya, malaikat tanya kepada penduduk neraka. Ditanya, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka syaqor? Kenapa kalian kok bisa nyungsep mampir di neraka syaqor? Surat apa itu? Surat Amal. Surat apa itu? Masalahku bisyaqor. Santri mana santri yang berapa? Juz 29. Juz berapa itu? 29. Reja, mana Reja? Juz 29. Juz 29. Juz bulan 29. Juz 29 ya. Ditanya, apa yang menyebabkan kau masuk ke dalam neraka syaqor? Kalau mereka jawab, dia jawab. Apa yang dia jawab? Lam naku minal musholin. Dia jawab, dulu aku tidak termasuk orang-orang yang sholat. Artinya dia dulu meninggalkan sholat. Dia tinggalin sholat yang wajib. Karena kejar dunia, dia tinggalin sholat. Jadi orang nanti yang tidak sholat, yang nggak sholat, itu dimasukkan ke dalam neraka. Neraka apa namanya? Neraka syaqor. Dikatakan lagi, walam naku mut'imul miskin. Dulu juga aku waktu dunia nggak pernah memberi makan orang. Berarti orang kaya atau orang miskin itu yang masuk neraka syaqor? Orang kaya. Orang kaya nggak mau memberi makan orang miskin. Jadi nanti orang yang meninggalkan sholat, yang nggak mau ngasih orang miskin makan, itu nasi dimasukkan ke dalam neraka syaqor. Dan satu lagi, ada nanti orang yang masuk neraka jahanam karena salah milih pemimpin, karena salah ngikutin pemimpin. Ini ada dengerin kita nih di Quran nih, beberapa surat nih. Yakin nggak kita ke Quran? Yakin. Kalau kita yang pendapat pemikiran fulan aja kita yakin, kenapa Al-Quran kita nggak yakin? Ada yang masuk neraka salah milih, salah ngikutin, resikonya neraka. Itu beberapa surat, Anda bacain aja surat Al-Ahzab ayat 66, 67, 68. Itu dikatakan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma tuqallabu wujuhuhum fitnah. Yaitu pada hari dibolak-balikkan wajah mereka di dalam api neraka. Dibolak-balikkan tuqallabu, asal kata qallaba yuqallabu. Dibolak-balikkan wajah-wajah mereka dalam api neraka. Bayangin diapain dari itu, dibolak-balikin dalam api neraka. Kayak ini sate. Itu sampai gosong wajah mukanya, gosong wajah mukanya. Lalu apa? Copot, tuh kulitnya copot. Makanya yang disiksa itu nanti kulit yang merasakan itu sakit. Copot kulitnya, muncul kulit yang baru lagi. Disiksa lagi, dibakar lagi dalam api neraka, gosong, muncul kulit yang baru, dan terus begitu. Bahkan mereka meraung-raung dalam api neraka.
Ya muluna, mereka mengatakan, ya laitana atau Allah atau Rasul. Ya Allah, dia bilang, ya Allah ya Tuhan kami, coba seandainya kami dulu waktu di dunia taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, kami mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasulullah. Tadi sunnah Rasul, berbuat baik lupain, berbuat baik lupain, orang berbuat buruk kami kita lupain. Tapi orang berbuat baik kami kita jangan lupain tuh orang. Ingat, tuh sunnah Rasulullah kayak begitu. Terus apa kata mereka? Wa qulu rabbana inna ata'na sadatana wa kubarana wa aduluna sabila. Mereka mengatakan, ini jangan dibaca nih, kamu mentang-mentang ada kata-kata rabbana dia baca doa ini. Jangan itu orang lagi disiksa dalam api neraka. Mereka mengatakan rabbana Tuhan kami, inna ata'na sadatana wa kubar. Ya Allah ya Tuhan kami, dulu kami waktu di dunia kami taat terhadap pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami. Pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami dan pejabat-pejabat kami. Terus apa? Wa adalluna sabila, ternyata mereka telah menyesatkan kami dari jalan engkau ya Allah. Jadi ternyata mereka tersesat dan mereka masuk dalam neraka lantaran apa? Salah ikutin pemimpin, salah milih. Bahas hati-hati Pak Asli kita. Jangan istilahnya dikasih gocap lewat gitu. Ya gocap 5 tahun tidak dipilih, ini betul nggak? Hati-hati loh risikonya loh. Karena memilih pemimpin itu tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah. Baik buruknya itu ya sudah, kita resikonya nanti. Jadi mereka mengatakan Rabbana inna ta'na sadaqana wa kubara'ana sadaqana, pemimpin kubara'ana atau dalam kitab tafsir Jamal itu dijelaskan apa? Ulama jahat. Luhen. Sadak itu pemimpin baik eksekutif, legislatif. Kubara ini para ulama yang jahat. Ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan engkau. Lalu apa kata mereka? Rabbana atihim difaini minal azab wa anhum la'nan kabira. Ya Allah ya Tuhan kami, timpahkan laknat mereka, azab mereka 2 kali lipat difaini. Azab mereka, siksa mereka ya Allah 2 kali lipat, dan laknat mereka dengan laknat yang besar. Dia doa apa namanya? Doa apa namanya kayak begini? Kesel apa gimana nih? Kesel ya Allah ya Tuhan kami, siksa mereka, laknat mereka 2 kali lipat ya Allah. Itu hati-hati kita salah milih pemimpin, dan pemimpin yang baik, pemimpin yang benar di dalam Quran maupun dalam sunnah Rasulullah itu sudah diterangkan, sudah dijelaskan. Salah satunya apa? Tandanya pemimpin yang baik, imam yang adil, tandanya dia ajak rakyatnya untuk menyembah Allah, menjalankan perintah-perintah Allah. Dia bilang, hai rakyatku, jalankan perintah Allah dan tinggalkan larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pemimpin yang kayak begitu. Ada pemimpin yang kayak begitu. Alim itu RT. Alim RT itu ngomong sama warganya, jangan melanggar hukum Allah, jangan bukan hanya melanggar hukum dunia, tapi juga jangan melanggar perintah Allah. Ada yang begitu RT? Robo. Satu periode aja RT kayak begitu. Dia nggak pansori. Dia nggak pernah ke masjid, cara maulid sholat kira-kira nggak datang. Tanggung jawab tentang yang jadi pemimpin lo. Lo ke tingkat RT berlaku lo pemimpin lo. Karena RT sampai tingkat presiden itu ulil amri kita lo. Iya nggak ya? Ini ulil amri aja. Ini kalau sejalan RW sama ulama, enak kata Rasul min simpani min umati iza solaha nas fa iza fasada nas al ulama wal umar. Kata Rasul, adalah 2 golongan umatku, kalau dia sejalan seiring maka umatku akan benar baik, akan adil, akan sejahtera. Tapi kalau kedua umatku ini berkelahi, bertengkar, maka rusaklah umatku. Siapa? Al ulama wal umar. Ini umarah. Ini ulama nih, Ustaz Kamal, Ustaz Nurjani, ini ulama nih, harus jalan bareng.
Coba kalau nggak jalan bareng, RW musono, RT musono, ulama musono hancur. Nah itulah ya, Isra Mi'raj yang malam ini kita lakukan. Mudah-mudahan dapat kita ambil hikmahnya ya Pak Sasamsuri ya. Itu Sasamsuri, hati-hati ya. Ya, jangan salah, kita salah ikutin pemimpin, jangan salah pemimpin, jangan gitu ya, gitu. Siapa kayak gitu kan yang mau dipimpin perang itu maaf demokrasi, pilih kita. Ya demikian. Dan Allah wa'iyyakum ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dengarkan doa dari guru kita Bapak Bapak Kiai Haji Al Wali.